Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Oke guys, jadi di kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang suatu kajian atau merangkum dari salah satu video kajian tentang syahwat, gejala syahwat dari Ustadz Nuzul Zikri LC sebagai pemateri di kajian pada kali ini. Alangkah baiknya kita sebelum masuk ke dalam video kajiannya, kita ini harus mengetahui dulu profil dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC lahir di Jakarta pada tahun 1983, adalah seorang pendakwah terkemuka di Indonesia yang memiliki latar pendidikan yang mendalam dalam bidang ilmu syariah. Belum dikenal sebagai seorang ulama yang aktif menyebarkan ilmu agama melalui berbagai kajian dan ceramah di berbagai tempat. Dan kehidupan dan pendidikan Ustaz Muhammad Nuzul Zikri ini adalah sejak masa kecil hingga menamatkan pendidikan menengahnya. Ustaz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullah ini menghabiskan waktunya di DKI Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, beliau melanjutkan studinya di Universitas Imam bin Saud di Arab Saudi, mengambil jurusan ilmu syariah pada tahun 2009. Beliau berhasil menyelesaikan studinya dengan skripsi yang membahas studi perbandingan antara hukum pernikahan dengan fikih Islam. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2010 beliau kembali menuntut ilmu di universitas yang sama dengan fokus pada Fakultas I'dad Lughawi. Aktivitas dakwah sebagai seorang pendakwah, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri aktif dalam berbagai kegiatan dakwah Indonesia. Salah satu kegiatan rutinnya adalah mengisi kajian kitab Zakirut Sami' wal Mutakaffilim fi Adabil Alim wal Mu'tallim karya Imam Ibnu Jamah rahimahullah, yang diselenggarakan setiap hari Sabtu pada maghrib di Masjid Nurul Iman, Blok M Square, Jakarta Selatan. Jadi Ustaz Muhammad Nuzul Zikri ini sering sekali mengisi kajian, seperti kajiannya di Blok M Square itu di Masjid Nurul Iman. Oke, langsung saja masuk ke materinya, yaitu penjelasan tentang syahwat. Syahwat bergejolak saat sendirian, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri. Jadi tema video ini membahas fenomena syahwat, hasrat seksual yang seringkali meningkatkan atau bergejolak ketika seorang berada sendirian, dan memberikan penjelasan agama Islam menyebabkan secara psikologis dan spiritual. Dalam Islam, syahwat itu sendiri bukan sesuatu sepenuhnya terlarang, karena syahwat merupakan bagian dari fitrah manusia. Namun, ketika syahwat muncul tanpa batasan dan tanpa kontrol, hal itu bisa menjadi masalah besar dalam diri kita. Ustadz Nuzul Zikri menjelaskan beberapa prinsip penting. Syahwat adalah fitrah. Jadi manusia diciptakan dengan syahwat, dan itu bukan dosa. Namun apa yang dilakukan dengan syahwat yang memicu dosa yang perlu diperhatikan dan dicegah. Jadi syahwat itu tidak apa-apa, tetapi kalau lalai itu yang bisa memicu kita kepada dosa, dan itu yang bahaya. Terus syahwat dapat berubah menjadi dosa jika dikendalikan ketika seorang sendirian dan membiarkan pikirannya bebas berfantasi untuk mencari rangsangan. Syahwat bisa membawa kepada tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti melihat hal-hal yang tidak pantas atau melakukan perbuatan yang dilarang secara agama. Akibatnya, jika kita tidak mengendalikan syahwat kita,
kita akan membiarkan syahwat kita tanpa kontrol, itu bisa menurunkan kualitas iman kita. Ketika seorang terlalu sering bergantung pada keinginan, syahwat tanpa batasan, itu hal ini bisa membuatnya jauh dari nilai-nilai agama dan kehilangan fokus kepada Allah. Dan juga ini bisa menjadi pintu dosa sebagai kita sedang mendapatkan syahwat yang sangat bergejolak dan kita tidak bisa mengendalikannya. Ini bisa menjadi pintu dosa karena kita melakukan tindakan yang mendekati kepada zina, seperti melihat hal-hal yang tidak pantas. Itu bisa memicu menaikkan syahwat kita dan selebihnya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian bisa menjaga syahwat kalian. Dan sekian dari saya Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.